Nauru adalah negara kecil yang letak geografisnya di barat daya Samudra Pasifik dengan luas kurang lebih 21 km persegi. Saking kecilnya, negara ini bahkan tak mempunyai ibu kota. Dahulu, negara dengan penduduk kurang lebih 10.000 orang ini mendapat julukan sebagai negara terkaya di dunia, dengan penghasilan per kapita tertinggi di dunia, yang mencapai $27.000 Amerika per tahun, jauh di atas penghasilan per kapita Amerika Serikat yang pada tahun 1980 sebesar $12.500. Sayangnya, kemudian negara Nauru jatuh miskin dan terbelit hutang sebab kehabisan kotoran atau tai burung. Sebelum menjadi sebuah negara merdeka pada 13 Januari 1968, Pulau Nauru adalah sebuah pulau yang keindahan alamnya sangat menakjubkan. Kekayaan esensial negara ini berlangsung sejak jutaan tahun silam, saat pulau kecil ini menjadi tempat singgah bagi burung-burung yang bermigrasi antar benua. Burung-burung yang bermigrasi tersebut kemudian membuang kotoran di pulau kecil itu, di mana kemudian secara alamiah kotoran-kotoran tersebut berubah menjadi fosfat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ketika Nauru meraih kemerdekaan pada 13 Januari tahun 1968, ditaksirkan terdapat sekitar 60-70 juta ton cadangan fosfat di negara Nauru. Dan sejak saat itu, penduduk di negara ini benar-benar menikmati hasil kekayaan alam mereka setiap harinya. Pekerjaan utama penduduk di Nauru ialah bekerja di tambang-tambang fosfat dan menikmati segala kemewahan yang mereka miliki. Tidak hanya itu saja, banyak juga anak muda di negara ini yang dikirim ke berbagai universitas terfavorit di Australia dengan biaya dan subsidi penuh dari pemerintah. Bahkan, hanya untuk berbelanja saja penduduk Nauru akan berbelanja di Singapura dan juga Australia dengan menumpang pesawat yang tiketnya juga sudah ditanggung gratis oleh pemerintah Nauru. Di tahun 1976, produksi fosfat di Nauru mencapai kurang lebih 2 juta ton per tahunnya, dengan harga $60 juta Australia per tonnya. Itu artinya, pada tahun 1976, dari hasil penjualan fosfat saja negara ini mempunyai pendapatan $120 juta, atau jika dikonversikan dengan rupiah saat ini mencapai 9 triliun rupiah per tahunnya. Dalam masa satu dekade, antara tahun 1974 hingga tahun 1980-an, segala kemewahan benar-benar menjadi milik penduduk Nauru. Rumah-rumah masyarakat Nauru juga dipenuhi dengan barang-barang mewah dan berharga. Tak hanya itu, pantai Nauru juga dipenuhi oleh kapal-kapal pribadi mewah milik perorangan. Sebab, terlena dengan segala kemewahan tersebut, penduduk Nauru menjadi lupa bahwa untuk mengatur keuangan seseorang harus belajar dan bersekolah. Sampai memasuki tahun 1986, pemerintah dan seluruh penduduk Nauru mulai menyadari bahwa cadangan fosfat di negara mereka mulai berkurang. Pemerintah Nauru yang mulai panik, lalu memikirkan bagaimana cara menata keuangan negara mereka yang nilainya mencapai miliaran dolar. Tetapi sialnya, tak ada satupun dari warga Nauru yang dianggap ahli di bidang ekonomi, keuangan maupun investasi. Sehingga pemerintah Nauru memakai jasa konsultan asing dengan biaya mahal untuk menata keuangan negaranya. Namun sialnya lagi, para konsultan keuangan yang disewa pemerintah Nauru tersebut ternyata melakukan korupsi besar-besaran dengan melaporkan kebutuhan keuangan yang fiktif. Akibat dari masalah keuangan tersebut, pemerintah Nauru kemudian mulai berani berhutang dengan jumlah $239 juta. Dan karena dianggap tak sanggup membayar hutang-hutang negara, banyak aset-aset di negara mereka disita pengadilan. Dan pada akhirnya di tahun 2002, Nauru dinyatakan sebagai negara bangkrut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Nauru tak hanya bangkrut secara ekonomi, namun tanah-tanah di Nauru juga tidak bisa lagi dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, sebab telah rusak akibat pertambangan. Belum lagi laut mereka juga ikut tercemar akibat limbah tambang. Mulai saat itu, hidup penduduk Nauru benar-benar bersandar pada bantuan FAO
melalui makanan siap saji yang tinggi karbohidrat, tinggi kadar gula, dan bahan pengawet yang berdampak pada meningkatnya penderita penyakit obesitas yang serius di negara Nauru. Nauru dengan segala kisahnya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita harus dijaga dengan arif dan bijaksana demi keberlangsungan masa depan negara kita. Sebab jika tidak demikian, boleh jadi kita akan menjadi warga-warga Nauru berikutnya.